Shalom Bapak dosen, Kakak Asdo, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekristenan di Nusa Tenggara. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, adapun anggota kelompok 8 sebagai berikut. Dalam materi yang kami bawakan tentang kekristenan di Nusa Tenggara, ada 3 materi yang akan kami bahas. Yang pertama, gereja di timur dan sekitarnya sampai penyerahan kepada GPI. Dan yang kedua, gereja di Nusa Tenggara dan Timur Timur. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perkabaran Injil dan gereja di Sumba. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya tentang gereja di timur dan sekitarnya sampai penyerahan kepada GPI. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya orang-orang Belanda hanya menguasai beberapa daerah di Pulau Timor, yang dimana kota Kupang sebagai pusatnya. Di samping juga ada Pulau Rote. Pendalaman yang dialami Timor belum ada pengaruh dari Belanda secara politis, ekonomis, dan agamania. Ya, bisa kita lihat dari sudut ekonomi. Pulau-pulau itu hampir tidak ada artinya bagi Belanda, bahkan berbeda dengan Maluku dan Minahasa. Mereka hanya mengutamakan untuk mempertahankan kekuasaannya dan dengan maksud untuk mencegah orang Portugis dari Timor Timur dan orang Inggris dari Australia Utara untuk menyusup masuk di Nusantara. Sekitar pergantian abad, walaupun agama Kristen sudah dikenal dalam bumi NTT sejak 2,5 abad, tetapi agama Kristen belum berakar kuat dalam bumi NTT, di mana ada jemaat-jemaat Protestan di Kupang dan Babau dan di Pulau Rote. Jumlah orang-orang Kristen hampir 10.000 orang. Orang-orang Timor asli hampir belum tersentuh oleh Injil, karena agama Kristen hanya terbesar di tengah-tengah orang Rote dan di kalangan orang-orang Indo-Eropa dan Mardika di Kupang dan Babau, yang dimana jemaat-jemaat ini tidak dikunjungi oleh pendeta antara tahun 1802 sampai 1819, dan sebelum itu pun mereka jarang sekali mendapat pelayanan. Pada tahun 1819, pemerintah mengangkat Earl Lebroins sebagai pekabar Injil di Maluku untuk menjabat sebagai pendeta di Kupang, yang dimana ia sama seperti rekan-rekannya yang mengalami nasib yang sama. Tetapi Lebroins tetap memelihara pula hubungan dengan NZJ dan bekerja di kalangan orang-orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Para sending di Pulau Rote dihalau oleh angin taufan, yang dimana akhirnya NZJ tidak lagi mau membuang tenaga dan uang untuk Timor. Setelah tahun 1850 tidak ada lagi tenaga baru dikirim. Mengapa sampai NZJ tidak lagi mau membuang tenaga dan uang untuk Timor? Utusan NZJ yang terakhir menarik diri karena alasan kesehatan, dan untuk agar selanjutnya itu Timor dan pulau-pulau di sekitarnya termasuk daerah GPI hanya sama seperti Maluku dan kemudian juga Minahasa. Mengenai pendekatan para Zendeling, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan besar dengan apa yang dipakai di Maluku dan di Minahasa. Di Timor juga para utusan Injil yang memberitakan Kristus yang disalibnya sebagai satu-satunya hal yang perlu demi kehidupan kita. Tetapi di sini juga ditekankan atas karya Kristus itu disertai usaha untuk mendidik dan memperhadapkan orang. Bersama Maluku dan Minahasa, Kepulauan Timor merupakan daerah kegiatan NZJ dalam kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Tetapi pekerjaan di timur berbeda sekali dengan yang di Minahasa, karena para Zendeling tidak berhasil memasuki dunia orang-orang timur asli yang beragam suku. Dan pekerjaan di jemaat-jemaat yang sudah berdiri sejak zaman VOC maupun berjalan tersendat-sendat. Dalam kehidupan jemaat-jemaat itu, tradisi zaman VOC belum berhasil diganti dengan pola Zending yang baru. Oleh karena itu, NZG dalam tahun ke tahun dari 1850-an menarik diri dari timur dan lapangan ini untuk kembali menjadi daerah GPI semata-mata. Gereja di Nusa Tenggara dan Timur-Timur sejak tahun 1860-an. Sejauh menyangkut masa sebelum 1947, dalam pasal ini dibahas sejarah gereja di wilayah Pendeta Kupang. Batas-batas tersebut ini kira-kira bertindih dengan batas wilayah Gemit sejak tahun 1947. Pulau Timur dan pulau-pulau sekitarnya dihuni berbagai suku yang memakai sejumlah besar bahasa dan dialek. Suku serta bahasa utama ialah suku Timur. Sedangkan Ontoni berbahasa Timur atau Dawan. Berbeda dengan berbahasa Tenun atau Rote, berbahasa Rote. Sau ya berbahasa Sau. Penduduk Alor memakai 5 bahasa dengan puluhan dialek. Kupang dan sekitarnya merupakan daerah kantong yang penduduknya berasal dari mana-mana, baik itu di dalam ataupun di luar NTT. Dari sudut ekonomi, wilayah NTT itu tidak sepenting Maluku dan Minahasa. Maka sampai permulaan abad ke-20, wilayah yang dikuasai Belanda secara efektif hanyalah Kupang dan daerah sekitarnya. Ada pengaruh Belanda di Pulau Rote dan Sau. Utusan NSG yang terakhir berangkat di timur pada tahun 1855. Sekolah-sekolah dioper pemerintah pada tahun 1858. Pada saat itu, orang Kristen di Pulau Timur berjumlah 2.000 jiwa. Sedangkan di Pulau Rote jumlahnya mereka 8.000 jiwa. Untuk selanjutnya, orang Kristen itu secara resmi dilayani oleh GPI. Wilayah di mana Gemit dianugerahi hak hidup bergerak dan berkembang adalah seluas provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tidak termasuk Pulau Sumba, tetapi masuk juga Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara di Tenggara Barat. Pulau Sumbawa menjadi bagian dari Gemit karena warisan masa lampau yakni bagian dari Kresidenan Timur dan di daerah taklukannya. Tumbuhnya Gemit berawal dari masuknya Injil ke timur setelah tanpa sengaja Pulau Timur ditemukan oleh Antonio de Abreu dalam usahanya mencari pulau rempah-rempah di Maluku. Sejarah pertumbuhan Gemit dapat dipahami dalam babak ini. Yang pertama itu permulaan tumbuhnya gereja diawali dengan masuknya bangsa Portugis tahun 1556 sampai 1613 di timur. Sejarah mencatat bahwa kekristenan di timur berawal dari tibanya Matthias van der Broek. Kehadirannya dalam rangka menjaga spiritualitas tentara Belanda di benteng Concordia, yang saat ini lokasinya dikenal dengan nama benteng yang dimanfaatkan Batalion Infanteri. Yang kedua, gereja Protestan selama pemerintahan Belanda berlangsung di daerah di tahun 1614 sampai 1842. Gemit terbentuk dari sebuah kekayaan sekaligus pergumulan sepanjang sejarah, yakni keragaman sosial, kultural, perbedaan daerah, suku, bahasa, kedudukan sosial, dan lain-lain. Kondisi geografis dan ikatan ini yang terus-menerus dialami menjadi pergumulan dalam mencapai kesesamaan di Gemit. Keadaan keterpencilan atau baik antara daerah di NTT maupun di isolasi daerah NTT dari daerah lain di Indonesia menghambat pertumbuhan koordinasi dan integrasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Gemit. Meski demikian, hal ini perlahan-lahan mulai diatasi. Persatuan dan kesatuan yang sangat diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan pencapaian esensi
pelayanan gereja di NTT merupakan persoalan bagi Gemit. Secara tradisional, konflik ini sudah lama terjadi dapat diatasi dengan mekanisme solidaritas yang dibangun sekelompok yang bertentangan itu. Kearifan budaya sudah mengatasi pertentangan itu dengan membangun solidaritas yang dalam masyarakat kesepakatan ini dikenal dengan nama itu DEMAU, atau ungkapannya merupakan mekanisme solusi konflik di antara tiga kelompok etnis besar. Solusi budaya ini merupakan salah satu contoh yang sudah lama digunakan untuk mempertahankan solidaritas atau suku-suku yang berkonflik. Maksudnya berbagai denominasi ini makin menyemarkan keberagaman aliran Protestan di wilayah pelayanan Gemit. Meski demikian, harus diakui bahwa belakangan ini relasi antara Gemit dan gereja Katolik dan demonstrasi ini sudah jauh lebih baik dan semakin stabil. Kelembanan Zending Belanda di gereja Protestan India Belanda dalam membina gereja di timur ke arah kedewasaan secara teologis dan spiritual turut memberikan warna terhadap wawasan eklesiologi yang berkembang di Gemit. Sampai tahun 1900, gereja di Nusa Tenggara Timur tidak berhasil menembus batas-batas daerah yang sudah berlaku sejak abad ke-18. Sebaliknya, masa 1910 sampai 1940 merupakan masa perluasan, khususnya di pulau-pulau timur dan Alor. Perluasan ini merupakan akibat langsung dari meningkatnya semangat dalam GPI. Maka polanya juga sama dengan berlaku di daerah-daerah GPI lainnya, seperti baptisan, bersemisal, pemisahan sakramen. Begitu pula kejadian berikut yang penting dalam sejarah gereja di timur, yaitu tindakan-tindakan yang menjadikan gereja sebagai gereja mandiri, berkaitan erat dengan perkembangan kesadaran bergereja di dalam GPI pada tahun 1930-an. Bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan di timur, khususnya dalam tahun 1930-an, lebih banyak merupakan hasil kejadian di luar timur daripada hasil kegiatan orang timur sendiri. Akibatnya pada tahun 1947 Gemit berdiri secara lahir, tetap belum siap secara batin. Gerakan Roh tahun 1960 sampai 1969 merupakan peristiwa penting dalam kehidupan Gemit, khususnya daerah Timur Tengah Selatan, tetapi agaknya gerakan itu tidak banyak membantu gereja mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya. P. Middelkoop merupakan seorang pendeta bantu Resort Timur Tengah Selatan di Kapan yang kemudian berpindah ke Soe. Middelkoop mempelajari bahasa daerah suku Dawan atau Timor, tujuannya agar Injil atau kabar baik dapat dirubah menjadi bahasa daerah suku Timor, kemudian dapat dipahami oleh orang-orang suku Dawan atau Timor. Pada tahun 1924, Middelkoop yang didampingi oleh pendeta T. Ben Mufid dan juga guru T. Toto mengarang atau merangkai nyanyian-nyanyian rohani dalam bahasa Timor, sehingga pada tahun 1948 terbitlah kumpulan Sig Nino Uni Mamuni, Mazmur, dan juga nyanyian rohani dalam bahasa Timor. Di akhir tahun 1938, diadakan suatu perhimpunan kelengkapan antara orang Belanda dan Indonesia yang kemudian menetapkan beberapa hal. Yang pertama, Majelis Penolong selaku badan penasihat bagi pendeta-pendeta ketua di Kupang. Yang kedua, penetapan peraturan untuk majelis gereja. Dan yang ketiga, pengurus sinode dan pengurus klasis, khususnya ketua, diberi kuasa yang cukup besar, antara lain dalam hal pengangkatan pendeta serta dana jemaat. Dalam sidang raya tahun 1933, dikatakan bahwa di Timor juga harus didirikan gereja mandiri. Melalui banyak pertimbangan, akhirnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1947, berdirilah Gereja Masehi Injili di Timor, meliputi wilayah Pulau Timor, Flores, Alor dan Pantar, Rote, Sabu, serta Sumbawa. Pada tahun 1950, terjadinya perubahan dalam Sinode Gemit. Yang semula Gemit dipimpin oleh Belanda, kemudian digantikan dengan pendeta J.L. C.H. Abineno sebagai ketua Sinode Gemit. Pada tahun 1947, Gemit memperoleh organisasi berpola presbiteral dengan jaringan berupa majelis jemaat, majelis klasis, dan juga majelis sinode. Namun organisasi tersebut tidak berjalan lancar karena kurangnya pengalaman para jemaat dalam berorganisasi.
Selain itu, jemaat juga tidak peduli akan kewajiban, yaitu untuk mengirim 10% dari seluruh pendapatan jemaat kepada Kasinode. Hal tersebut kemudian diambil alih oleh pemimpin Gemit dengan mendirikan pusat latihan kader kesejahteraan, namun hal tersebut gagal. Selama tahun 1965 sampai 1969, berlangsungnya gerakan kebangunan rohani di Timor dan juga pulau-pulau di sekitarnya yang dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pengaruh Partai Komunis serta organisasi-organisasi yang bekerja sama dengannya berkembang pesat dan gereja terdesak karenanya, serta juga Timor dilanda kekeringan yang menyebabkan bahan makanan menjadi langka. Meski demikian, pemimpin Gemit bersikap was-was berhadapan dengan gerakan kebangunan itu. Penyebabnya yaitu gerakan tersebut sebagian besar diselenggarakan oleh para pemuda awam atau bukan jabatan gereja, dan juga gerakan tersebut tidak cocok dengan suasana Hermov Belanda yang diwariskan kepada Gemit dengan perantaraan gereja Protestan. Pada tahun 1979, didirikan Badan Koordinasi Jemaat-Jemaat Kristen Protestan di Timor Timur, di bawah asuhan DGI atau PGI. Sinode pertama Gereja Kristen Timor Timur berkumpul pada tanggal 9 Juli tahun 1988. Sekarang kita masuk di bagian pekabaran Injil dan gereja di Sumba. Jika kita perhatikan lagi, pada masyarakat Sumba ini ternyata terdapat orang Sumba yang asli, di mana mereka itu tidak menganut agama Islam sama sekali, dan susunan antar masyarakat mereka terbagi menjadi 3 tingkat dengan perbedaan yang tajam. Kita dapat mengetahuinya dengan ditandainya perbedaan bahasa kebudayaan antara Sumba Timur dan Sumba Barat. Dan di Sumba ini ternyata terjadi perdagangan budak oleh orang-orang merdeka. Pada tahun 1906, pemerintah mengirim tentara ke Sumba dengan niatnya menaklukkan para raja, dan bersama dengan Raja Sawu, mereka melakukan transmigrasi orang Sawu ke Sumba, dan niatnya juga untuk mengurangi perampokan budak dan membuat berkurangnya peperangan di daerah tersebut. Namun, karena orang Sumba tidak mau mendengarkan Injil, karena mereka itu bermusuhan dengan orang Sawu, hal tersebut membuat kecewa Van Alpen, jendeling yang diutus ke daerah tersebut, dan para jending gereja juga hanya bisa mengasuh orang-orang Sawu yang saat itu juga keadaannya sedang menyedihkan. Pada tahun 1915, dibaptislah orang-orang Sumba yang pertama, yang sebelumnya, tepatnya pada tahun 1890-an, sudah dibaptis juga 1-2 orang Sumba yang tinggal dalam lingkungan kampung-kampung Sawu. Sama seperti di Jawa Tengah, Jemaat Kabaniru dinyatakan telah berdiri sendiri pada tahun 1916, dan saat itu juga telah ditahbiskan penatua dan diaken. Nah, di tahun 1941 diterbitkanlah nyanyian dan mazmur rohani dalam bahasa Canberra dan memakai gaya bahasa Sumba. Dalam penerbitan tersebut juga orang Sumba terlibat. Saat itu, nasib orang Sumba sangat berat karena mereka masih dicurigai sebagai mata-mata sekutu. Tetapi hal tersebut tidak menurunkan proses kemandirian gereja di daerah tersebut. Malahan, semakin mempercepat kemandirian gereja di sana saat Perang Dunia Kedua. Para jemaat di Sumba tetap melangsungkan hidup meski salah satu guru penginjil mereka terbunuh oleh Jepang, tak membuat mereka mundur. Nah, dari kemandirian jemaat di gereja Sumba tersebut, muncullah sinode pertama GKS Mandiri, di mana GKS ini meneruskan kerjasama dengan jending, dan para pendeta jending juga menjadi penasehat dan penatua, dan juga mereka membantu para jemaat GKS. Para jending ini juga membantu dalam hal perekonomian, pendidikan, dan pekabaran Injil. Mereka juga membantu sektor pertanian masyarakat Sumba. Banyak sekali tantangan dan persoalan yang dihadapi para jemaat di gereja Sumba. Dan jika hal itu terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan perpecahan antar sesama mereka. Namun, pendeta jending memberikan ketegasan akan hal tersebut dan tetap berusaha untuk mencari solusi bagi mereka. Di Sumba, pihak yang bersikap melawan dan membuat perpecahan menganggap rekan-rekannya yang penuh dengan kehati-hatian sebagai perusak jemaat.
sehingga mereka juga memisahkan diri dari jemaat-jemaat jending dan membentuk jemaat-jemaat tersendiri. Namun saat perang jemaat-jemaat itu bersatu kembali, tapi tak bertahan lama karena adanya bantuan dari Nederland yang berhasil mendirikan 2 gereja bebas dan mulai memecahkan para jemaat tersebut. Memang di daerah Sumba inilah merupakan daerah yang sulit untuk para jending dikarenakan keberagaman suku antar jemaatnya, dan di daerah inilah yang hanya terjadi perbedaan paham antara para pendeta jending yang mengakibatkan perpecahan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Orang-orang Timur asli pada masa itu hampir belum tersentuh oleh Injil. Dan agama Kristen itu hanya tersebar di tengah-tengah orang Rote, kalangan orang-orang Indo-Eropa, dan orang Merdeka di Kupang dan Babau. Jadi orang-orang Timur asli itu belum mengenal sama sekali apa sih itu Injil dan bagaimana penerapan Injil tersebut. Pada tahun 1915, orang-orang Sumba yang pertama dibaptis, dan tahun 1941 juga diterbitkan kumpulan Mazmur dan nyanyian rohani dalam bahasa Canberra yang memakai gaya sastra Sumba yang bisa juga dinyanyikan dengan lagu Eropa dan Sumba asli. Dan di Sumba ini, pihak yang bersikap melawan dan membuat perpecahan menganggap rekan-rekannya yang lebih hati-hati sebagai perusak jemaat, sehingga mereka juga memisahkan diri gitu dari jemaat jending dan membentuk jemaat tersendiri.